Shalom. Renungan kali ini berjudul Manusia Baru Menggantikan Manusia Lama, bagian 10, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Sampai sekarang kita sudah membahas apa yang salib lakukan untuk kita. Tentunya orang-orang senang karenanya. Namun banyak orang Kristen berhenti di sini. Apa yang mereka doakan adalah minta, lebih dan lebih. Kekristenan mereka menjadi dangkal dan tidak memuaskan karena itu bukan tujuan akhir Allah. Kita sekarang masuk ke dalam aspek pekerjaan salib. Bukan apa yang salib bisa lakukan untuk kita, melainkan apa yang salib bisa lakukan dalam diri kita. Kita akan mempelajari penanganan Allah atas apa yang disebut manusia lama. Ini pintu masuk berikutnya, mencakup apa yang salib tangani dalam kita. Pertama, kita perlu mengerti lebih jelas apa manusia lama itu. Ia tidak seperti yang kita pikir. Perjanjian baru berbicara tentang dua orang, manusia lama dan manusia baru. Mereka tidak pernah diberi nama, namun mereka dua karakter paling penting dalam perjanjian baru. Manusia lama adalah kodrat berdosa yang kita warisi melalui keturunan kita dari Adam. Beberapa orang menyebutnya Adam lama. Cukup sah. Adam tidak pernah memiliki anak-anak sampai ia memberontak. Setiap keturunan Adam karenanya lahir dengan pemberontak di dalamnya. Tidak jadi masalah seberapa pintar kita, atau seberapa muda, atau seberapa tua. Ada pemberontak di dalam setiap keturunan Adam. Alkitab menyebut ini pemberontak manusia lama. Rencana Allah adalah mengganti manusia lama dengan manusia baru. Kita bisa mengatakannya seperti berikut. Di salib, manusia lama kita dimatikan agar sebaliknya manusia baru hidup dalam kita. Dalam Matius 3 ayat 10, ayat yang memperkenalkan Injil Yohanes Pembaptis, pendahulu yang dikirim sebelum Yesus mendeklarasi, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon." Kata radikal berasal dari kata Latin radix atau akar. Semua pesan-pesan yang pernah datang pada umat manusia, Injil adalah yang paling radikal. Banyak orang memiliki versi Injil yang dangkal. Namun Allah tidak hanya memotong carang-carang. Ia bahkan tidak hanya memotong batang. Ia memotong akar juga. Dalam pelayanan pelepasan, kita berurusan dengan carang-carang di atas pohon kecanduan. Sudah jelas dosa kedagingan yang orang agamawi tidak suka. Kecanduan, meski demikian, carang yang tumbuh dari carang yang lebih besar. Jika kita potong hanya carang kecanduan, kita belum menangani akar dari masalahnya. Masalah dasar setiap kecanduan adalah frustrasi. Untuk menangani kecanduan, kita tidak akan pernah menemukan frustrasi yang menyebabkan kecanduan. Dari frustrasi, meski demikian, tumbuh carang-carang. Untuk menangani masalah umat manusia, kita harus turun ke bawah, ke akarnya. Itu apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Apa akarnya? Yesaya mengatakan pada kita dengan sederhana, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Apa masalah akar kita? Pemberontakan kita melawan Allah. Ada pemberontakan yang tinggal dalam setiap dari kita. Ia mungkin pemberontak komunis, pemberontak alkoholik, bahkan pemberontak baik agamawi. Namun ia tetap pemberontak. Allah hanya memiliki satu penyembuhan untuk pemberontak. Ia tidak mengirimnya ke sekolah minggu atau gereja, atau mengingatkannya menghafal kitab suci.
ia mengeksekusinya. Eksekusi adalah solusi Allah. Namun pesan belas kasih adalah eksekusi yang terjadi dalam Yesus disalib. Menurut Roma 6 ayat 6 dan 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Paulus tidak berbicara dosa-dosa masa lalu kita. Ia berurusan dengan pemberontak di dalam kita sekarang. Kita bisa pergi ke gereja dan berdoa agar dosa kita diampuni. Namun jika kita keluar gereja dengan pemberontak masih hidup di dalam kita, pemberontak itu akan terus berbuat dosa. Agar dibebaskan dari perbudakan dari dosa, kita harus melakukan lebih daripada menerima pengampunan untuk dosa-dosa masa lalu kita. Kita harus berurusan dengan pemberontak di dalam kita. Di sini, di mana kematian Yesus disalib berperan, manusia lama kita disalibkan dengannya. Ini fakta historis. Apakah kita tahu atau tidak mengetahuinya? Atau apakah kita percaya atau tidak mempercayainya? Masalah dengan banyak orang Kristen, mereka tidak mengetahuinya. Penyaliban manusia lama kita dengan Kristus tidak bisa dilakukan sampai kita tahu dan mempercayainya. Itu apa yang membuat penyaliban nyata dalam pengalaman kita. Siapa yang belum menangani manusia dalam dirinya, masih budak dosa. Roma 6 ayat 6 dan 7 yang kita baru lihat, membuatnya jelas. Namun pribadi yang sudah mati dengan Kristus, sudah dibebaskan dari dosa. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan dijustifikasi. Begitu kita sudah membayar hukuman final, tidak ada lagi hukuman untuk dibayar. Hukum tidak bisa menuntut apa-apa lagi dari kita setelah kita mati. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 8-10. Ini fakta historis, berikut aplikasinya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 11. Sekarang kita memiliki fakta-fakta dan kita harus mengaplikasinya. Manusia lama kita disalibkan. Allah yang melakukan itu. Namun kita harus memperhitungkan diri kita mati bersama Yesus dengan iman. Kita harus melakukan itu. Jika kita tidak melakukannya, kita akan terus menjadi budak manusia lama kita. Kita sudah melihat teguran Roma 6 ayat 11. Memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Apa artinya itu? Bahwa dosa tidak memiliki lagi daya tarik untuk kita. Dosa tidak menghasilkan reaksi dari kita. Dosa tidak memiliki kuasa atas kita. Bagaimana ini terjadi? Dengan iman pada apa yang Yesus lakukan di salib, manusia lama kita yang adalah kriminal itu dieksekusi. Lihat gambar manusia lama dan baru dalam Efesus 4 ayat 22-24, di mana Paulus menasihati pembaca-pembacanya demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan, Paulus berbicara pada orang-orang yang sudah diselamatkan. Namun ia mengatakan pada mereka agar menanggalkan manusia lama
dan mengenakan manusia baru. Itu bukan sesuatu yang terjadi ketika kita diselamatkan. Itu sesuatu yang kita perlu lakukan setelah kita diselamatkan. Paulus mengatakan bahwa manusia lama mengalami kesia-siaan progresif karena hawa nafsu penipuan yang ada di dalamnya. Namun manusia baru, menurut Paulus, diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Terjemahan lebih baik, manusia baru diciptakan menurut pola Allah dalam hakikat kebenaran dan kekudusan, yakni kekudusan yang keluar dari hakikat kebenaran. Kita bisa menerimanya hanya ketika kita mengakui kebenaran tentang diri kita sendiri, yakni kodrat real manusia lama dalam kita. Dalam setiap hidup manusia ada dua kuasa yang bekerja berlawanan, penipu dan kebenaran. Manusia lama adalah produk penipuan Satan. Adam dan Hawa mempercayai kebohongannya. Kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi seperti Allah. Ketika mereka membuka diri mereka pada penipuan Satan, menghasilkan kesia-siaan di dalam mereka. Kata kunci untuk menggambarkan manusia lama adalah kesia-siaan. Manusia baru, sebaliknya, diciptakan baru oleh Allah, ciptaan baru dalam Kristus. Ini produk kebenaran firman Allah yang menghasilkan kebenaran dan kekudusan. Penyembuhan Allah untuk kesia-siaan adalah menyalibkan manusia lama yang adalah produk penipuan dan menciptakan dalam kita manusia baru, produk kebenaran. Perhatikan perbedaan antara kebohongan Satan dan kebenaran Allah. Kebenaran Allah melalui ciptaan baru menghasilkan dalam kita kebenaran dan kekudusan. Di lain pihak, produk kebohongan Satan, manusia lama secara moral, fisikal, dan emosional sia-sia. Kesia-siaan tidak bisa dirubah. Sekali hadir, kita bisa memperlambat, tetapi tidak ada jalan untuk membalikannya. Banyak gereja tidak merubah kesia-siaan, hanya memperlambat. Satu-satunya jalan untuk merubah seseorang adalah membuatnya menjadi ciptaan baru. Allah tidak menambal atau mereformasi manusia lama. Ia tidak memperbaiki atau mengedukasinya. Ia membunuhnya. Sebagai gantinya, ciptaan baru, produk kebenaran Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Untuk menutup analisis manusia baru kita dalam pertukaran dengan manusia lama, mari lihat dengan singkat kodrat ciptaan baru. Rasul Petrus berbicara kepada orang-orang Kristen lahir baru. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Kodrat benih menentukan kodrat hidup yang keluar daripadanya. Jika kita menabur benih jeruk, kita tidak akan mendapat apel. Jika kita menabur benih apel, kita tidak akan mendapat jeruk. Jika kita lahir dari benih yang fana, kita akan hidup dalam kesia-siaan, hidup yang tunduk pada proses kesia-siaan. Jika kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, kita akan menikmati hidup kekal. Kata kunci menggambarkan kodrat baru adalah ketidaksia-siaan. Apa benih yang membawa manusia baru dan apa yang menyebabkannya menjadi ketidaksia-siaan? Benih firman Allah yang menghasilkan hidup kekal. Lihat Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Perhatikan bahwa manusia baru adalah produk kebenaran. Kebenaran firman Allah melahirkan dalam kita kodrat yang menghasilkan hidup kekal.
Apa artinya mengenai kecenderungan kita untuk berdosa? 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah." Jika kita lahir 65 tahun yang lalu, apakah itu berarti kita tidak pernah berdosa setelah menerima keselamatan? Sudah pasti tidak. Namun ayatnya berkata, kita tidak bisa berdosa. Kesimpulannya, Yohanes tidak berbicara tentang individual, melainkan tentang manusia baru dalam individual. Karena ia lahir dari benih yang tidak fana, manusia baru tidak bisa berbuat dosa. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, apapun dan siapapun." Yohanes berbicara tentang manusia baru yang dilahirkan dalam kita oleh firman Allah. Lagi, benih tidak fana menghasilkan kodrat tidak fana. Apakah itu berarti sekali kita lahir baru, kita tidak pernah bisa berdosa? Tidak. Semua tergantung pada kodrat mana yang dibiarkan mengendalikan kita. Manusia lama tidak bisa tidak berbuat dosa. Manusia baru tidak bisa berbuat dosa. Pada apa kita bergantung yang mengendalikan kita? Seseorang yang belum pernah dilahirkan kembali tidak bisa mencegah berbuat dosa, karena kodratnya menyebabkannya untuk berdosa. Namun seseorang yang sudah dilahirkan kembali memiliki pilihan. Jika kita membiarkan kodrat baru tetap mengendalikan, kita tidak berbuat dosa. Jika kita membiarkan kodrat lama menekan lagi, kita berbuat dosa. Apapun yang kita lakukan, jangan mencoba membuat manusia lama berperilaku dengan cara agamawi. Ini tidak akan berhasil. Sebaliknya, solusi Allah adalah berikut. Manusia lama saya, si pemberontak, kesia-siaan, disalib dalam Yesus, agar saya dibebaskan dari kejahatan dan kodrat sia-sia, dan kodrat baru itu bisa masuk ke dalam saya melalui firman Allah dan mengendalikan saya. Amin.